Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dan juga penanganan korban dari erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar yang saat ini berada di Kecamatan Sandipuro, Kabupaten Lumajang. Via. Ya, baik Iksan. Via, tampak di belakang Anda ya sudah disiapkan sejumlah makanan di dapur umum ini tepatnya ya, di mana buka ataupun dibangun dapur umum ini Via Irmar, dan apa kegiatan yang dilakukan di sana sekarang? Ya, memang Iksan, hingga siang hari ini bantuan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru khususnya berada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus berdatangan, baik itu dari TNI dan juga dari sejumlah relawan dari berbagai instansi. Seperti yang kita lihat pada siang hari ini, sejumlah bantuan terus berdatangan seperti kebutuhan pokok yang kalau bisa saya menggambarkan di sini ada beras, kemudian juga ada air mineral, lalu ada juga telur, dan selain itu juga ada pakaian layak pakai, selimut, dan juga sandal yang nantinya akan didistribusikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang berada di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Nah, selain posko bantuan selain berada di Desa Sumberwulu, sebenarnya di Kecamatan Candipuro sendiri ada posko bantuan yang lainnya, yaitu yang lainnya berada di Desa Penanggal yang juga masih dalam satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Candipuro. Dan nantinya ada dua opsi distribusi bantuan yang berasal dari masyarakat kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana opsi yang pertama, warga terdampak bisa langsung datang menuju ke posko bantuan dan dapur umum yang berada di Desa Sumberwulu maupun juga yang berada di Desa Penanggal. Kemudian opsi yang kedua, yaitu nantinya akan ada petugas yang berkeliling ke sejumlah titik pengungsian yang berada di Kecamatan Candipuro untuk mendistribusikan bantuan berupa kebutuhan pokok dan juga selimut serta pakaian layak pakai. Nah, untuk saat ini Iksan, bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru sendiri adalah masker, karena memang material abu vulkanik khususnya yang ada di Kecamatan Candipuro sendiri masih terus menutupi sejumlah rumah warga dan juga jalanan, sehingga cukup membahayakan bagi warga masyarakat. Kemudian juga obat-obatan, selain itu juga peralatan atau perlengkapan untuk bayi. Dan memang kalau kita berbicara tentang Kecamatan Candipuro sendiri, ada 3 desa yang menjadi wilayah paling terdampak untuk erupsi Gunung Semeru. Di antaranya selain Desa Sumberwulu, ada juga Desa Penanggal, dan yang terakhir ada juga Desa Sumbermujur. Nah, di Desa Sumberwulu sendiri, Iksan dan juga saudara, berdasarkan data sementara yang kami terima, total jumlah pengungsi ada sekitar 80 orang laki-laki, kemudian juga 75 perempuan, 35 orang lansia, dan 30 anak-anak, di mana keseluruhan pengungsi tersebut tersebar di sejumlah titik pengungsian yang telah disediakan, diantaranya di balai desa dan juga di sejumlah sekolah dasar yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Dan selain itu juga berdasarkan informasi sementara yang kami terima, bahwa data terakhir ditemukan ada sekitar 3 jenazah yang merupakan warga dari Kecamatan Candipuro yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Seperti itu, Iksan. Via, tadi Anda mengatakan warga ataupun pengungsi di sana membutuhkan masker juga untuk menghadapi debu di sana ataupun awan panas. Dari pantauan Anda, apakah memang awan panas ini ataupun efek dari erupsi Gunung Semeru kemarin ini masih terasa di sana, khususnya di Desa Sumberwulu, Via? Ya, betul sekali, dampak dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin itu masih terasa sekali, Iksan dan juga saudara, di mana berdasarkan perjalanan saya menuju ke Desa Sumberwulu sendiri, saya melihat material abu vulkanik masih menutupi rumah-rumah warga di sini, bahkan juga menutupi jalan sepanjang area Kecamatan Candipuro. Bahkan tadi juga saya melihat sejumlah warga
berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor maupun mobil karena memang material abu vulkanik ini cukup mengganggu, terutama mengganggu penglihatan dan juga membuat jalanan licin seperti itu. Nah, ini terlihat sejumlah warga bergotong royong untuk mendistribusikan bantuan yang nantinya akan diberikan kepada warga terdampak yang ada di Kecamatan Candipuro. Baik, saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga. Selamat siang Ibu, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya. Ibu dari mana Ibu kalau boleh tahu? Dari Himpau di Kecamatan Tempeh. Ini bantuan apa saja yang diberikan oleh Ibu dan juga teman-teman satu organisasi Ibu? Ada baju layak pakai, biskuit, susu, terus mie instan, air mineral, roti, masker, dan bumbu-bumbu dapur, obat-obatan, gula, makanan pembalut, sama popok bayi ya. Itu. Bantuannya dari mana saja Ibu? Dari Anggota Himpau di Kecamatan Tempeh. Berarti selain di sini apakah nanti juga akan didistribusikan ke posko bantuan yang lain? Semua kami serahkan di sini. Jadi kita enggak terjun langsung ke masyarakat karena kan kita juga takut. Erupsi barusan ada kabar Semeru bergemuruh lagi. Jadi kita nggak berani langsung datang ke lokasi. Jadi artinya semua bantuan dipusatkan di Desa Sumberwulu ini ya Bu ya. Harapannya Ibu kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sendiri, Ibu. Semoga Semeru cepat pulih dan semua bantuan cepat nyampe ke warga. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, memang kalau kita berbicara tentang posko bantuan di Desa Sumberwulu ini sendiri, hari ini mulai didirikan. Tadi ketika saya sampai di Desa Sumberwulu terlihat sejumlah petugas kepolisian, TNI dan juga relawan dari berbagai instansi mulai mendirikan tenda-tenda yang berada di posko bantuan di sini, di mana tenda-tenda tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pusat bantuan, baik itu bantuan berupa logistik maupun juga kesehatan. Karena tadi saya juga melihat ada tenda dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bahkan tadi juga saya sempat melihat ada sekitar 3 orang berusia lanjut yang dibawa menuju ke tenda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seperti itu, Iksan. Ya, Via, di posko tersebut, di sekitar posko itu, di mana saja titik pengungsian yang dibangun oleh pihak BNPB dan juga pihak terkait di sana, Via? Ya, memang khusus di Kecamatan Candipuro sendiri titik pengungsian tersebar di beberapa balai desa, seperti diantaranya Balai Desa Sumberwulu, kemudian juga Balai Desa Penanggal, kemudian ada juga di Balai Desa Sumber Mujur, dan selain itu juga sejumlah sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama juga dialihfungsikan sebagai titik pengungsian bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Bahkan tadi ketika perjalanan saya menuju ke Desa Sumberwulu, saya juga melihat ada beberapa warga yang justru memilih untuk mengungsi di rumah sanak saudaranya yang dinilai lebih aman. Karena memang mengingat jarak antara Desa Sumberwulu dengan Gunung Semeru sendiri berjarak sekitar lebih dari 10 km. Iksan. Ya, Via, dari pantauan Anda, bagaimana saat ini kondisi dari para pengungsi yang sudah berada di tempat pengungsian saat ini? Apakah ada yang menderita sakit ataupun pihak medis yang sudah berjaga di sana, Via? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa tadi di posko bantuan ini saya melihat ada 3 orang berusia lanjut yang datang ke posko, terutama ke tenda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, di mana rata-rata mereka mengalami sesak nafas dan juga luka di bagian kaki. Nah, memang bahwa saat ini para warga terdampak erupsi Gunung Semeru ini sangat membutuhkan bantuan berupa masker dan juga obat-obatan serta perlengkapan bayi. Masker sendiri sangat dibutuhkan karena memang material abu vulkanik yang masih terus bertebaran dan juga menutupi jalanan serta sejumlah rumah warga yang ada di sini. Namun sayangnya, Iksan, tadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa
tadi juga saya sempat melihat ada sejumlah warga yang tidak memakai masker, padahal ini sebenarnya beresiko sekali terhadap kesehatannya. Nah, oleh karena itu penting bagi warga, terutama warga terdampak erupsi Gunung Semeru, dalam beraktivitas dimanapun, kapanpun, harus tetap mengenakan masker karena memang material abu vulkanik yang masih berada di mana-mana. Iksan. Tadi Anda mengatakan ada sekitar 200 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Desa Sumberwuluh. Apakah Desa Sumberwuluh ini cenderung aman terkait dengan posisinya dengan Gunung Semeru, Via? Berapa jaraknya? Ya, memang jarak dari Desa Sumberwuluh dari Gunung Semeru sendiri yaitu lebih dari 10 km. Kalau kita bicara aman atau tidak, kalau kita melihat dampaknya sangat terasa sekali Desa Sumberwuluh ini, mulai dari material abu vulkanik yang terus ada di mana-mana dan masih menutupi rumah-rumah warga, dan juga tadi juga ada sejumlah warga yang mengalami sesak nafas dan juga luka yang berada di bagian kaki. Dan selain itu juga Sumberwuluh ini diketahui merupakan jalur lahar dari Gunung Semeru seperti itu. Jadi kalau dilihat bahwa Desa Sumberwuluh ini cukup beresiko seperti itu, Iksan. Iya, Via, lalu bagi warga umum atau warga sekitar Jawa Timur yang ingin memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada warga pengungsi di sana, apakah bisa langsung dilakukan ke posko atau melalui jalur ataupun terkoordinir lebih dulu sebelum masuk ke posko, Via? Ya, ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur yang ingin memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Yang pertama, bisa langsung saja datang menuju ke posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Adapun juga opsi yang kedua yaitu bisa melalui pemerintah daerah setempat yang juga sudah mulai mendirikan posko-posko bantuan. Seperti itu, Iksan. Ya, Via, selain tadi Anda mengatakan masker juga yang dibutuhkan dan mungkin belum terpenuhi secara maksimal di sana, apalagi ada kebutuhan dari para pengungsi yang sekiranya terlewat dari para pemberi bantuan di sana, Via? Selain masker, obat-obatan dan juga perlengkapan bayi, para pengungsi atau warga terdampak erupsi Gunung Semeru di sini juga membutuhkan selimut serta kebutuhan pokok, terutama beras dan juga air mineral seperti itu, Iksan. Ya, Via, sejauh ini tampak di layar kaca bantuan terus berdatangan. Dari mana saja ini bantuan datang, Via? Ya, bantuan berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan juga berbagai instansi, mulai dari TNI, kemudian juga tadi ada masyarakat dan juga relawan dari berbagai instansi yang mulai mendistribusikan bantuan ke posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwuluh. Dan tadi juga saya melihat ada sejumlah warga terdampak yang mulai mendapatkan bantuan berupa kebutuhan pokok. Mereka datang langsung menuju ke posko bantuan dan dapur umum di sini. Mereka mendapatkan beras, mie instan, air mineral, dan juga selimut. Sekali lagi, hingga siang hari ini saya belum melihat adanya bantuan berupa masker dan juga obat-obatan, dan memang tadi sejumlah warga mengatakan bahwa masker dan obat-obatan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru di sini. Jadi masker jadi salah satu barang yang bisa diberikan oleh warga ataupun masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Terima kasih informasinya, Via Irmar, jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kami akan update lagi informasi dari Anda nanti. Terima kasih.